Saat Chenle sampai di kelas, ia melihat profesor memarahi beberapa anak laki-laki yang datang terlambat. Chenle mencengkeram tali tasnya, ragu-ragu. Jika dia masuk sekarang, profesor pasti akan melihatnya. Namun, Showei tiba-tiba berdiri. "Pak, saya punya pertanyaan." Profesor menoleh ke arahnya. Sementara itu, Shou melirik Chenle dan memberi isyarat halus. Mengerti. Tanpa suara, ia menyelinap masuk ke kelas dan duduk di tempatnya. Showei kemudian berkata, "Ya, saya mengerti sekarang." Ia mengambil tempat duduknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chenle menoleh ke arahnya. Dia sengaja mengalihkan perhatian profesor untukku. Dengan suara pelan, ia berkata, "Terima kasih." Shou hanya tersenyum tipis. Namun begitu kelas berakhir, Chenle mulai mendengar bisikan-bisikan. Dua gadis duduk di sudut kelas, berbisik satu sama lain. "Aku dengar dia seorang pencuri." "Iya, siapa sangka ya?" Shumo yang duduk di dekat mereka langsung menoleh dengan tajam. "Kalau kalian punya sesuatu untuk dikatakan tentang dia, katakan langsung di hadapannya. Apa gunanya bergosip di belakang?" Salah satu gadis menyeringai. "Oh, jadi kau tidak tahu?" katanya dengan nada meremehkan. "Ada pencuri di asramamu sendiri, Shumo." Shumo mengepalkan tangannya. "Apa maksudmu?" Gadis itu menoleh ke arah temannya, seorang gadis bernama Shihui. Dengan dada terangkat, Shihui berkata dengan lantang, "Aku sendiri yang mengatakannya." Chenle mencuri sesuatu. Seluruh kelas langsung terdiam. "Apa?" Shihui menatapnya dengan tajam. "Kau mengambil sesuatu tanpa izin, bukan?" Kenangan tiba-tiba muncul di benak Chenle. Malam itu, saat ia mengambil pembalut Shumo tanpa bertanya, jantungnya berdegup kencang. Gadis-gadis lain mulai bergumam. "Jadi memang benar dia mencuri? Astaga, aku tidak menyangka." Mengeratkan gemarnya. Ia tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, Showei melangkah maju. "Katanya saja kalau kau tidak melakukan apa-apa." Katanya, matanya menatap lurus ke Chenle. Menatap Shou dengan marah. "Berhenti bertanya padaku." Dengan gerakan kasar, ia menarik tangannya dari Shou dan bergegas pergi. Sesampainya di asrama, Chenle berdiri di depan Shumo, menundukkan kepalanya. Katanya pelan, "Aku mengambil pembalutmu tanpa bertanya, aku akan menggantinya, tapi aku kehilangannya." Shiu masih terlihat kesal. "Bagaimana aku bisa percaya padamu?" katanya dingin. Chenle tidak bisa menjawab. Saat itu, Shumo tiba-tiba mengingat sesuatu. "Tunggu." Matanya menyipit. "Monitor memberi aku pembalut itu untuk dikembalikan ke Chenle. Aku mengembalikannya, jadi dia seharusnya tahu." Tanpa pikir panjang, ia bergegas mencari monitor kelas. Begitu menemukannya, ia langsung bertanya, "Mana pembalut itu?" Monitor yang sedang santai dengan ponselnya menoleh dengan bingung. "Apa? Pembalut yang kau dapat dari toko? Mana?" Monitor tampak berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu. "Aku membuangnya." Shumo mengerucutkan bibirnya. Dengan suara datar ia berkata, "Baiklah, kalau begitu kau akan beli yang baru dengan uangmu sendiri." Monitor terperangah. "Hah? Serius?" Shumo menyilangkan tangan. "Kalau tidak mau, aku akan bilang ke semua orang kau membuang barang orang sembarangan." Monitor mendesah kesal. "Ya ampun, baiklah, baiklah." Namun pada akhirnya, ia tetap pergi membeli pembalut baru. Ketika ia menyerahkannya pada Shumo, Shumo membuka paketnya. Namun begitu melihat isi di dalamnya, wajahnya langsung berubah marah. Ada pelindung khusus di dalamnya. Dengan gerakan kasar, ia melemparkannya kembali ke monitor. "Aku tahu kau orang seperti ini," katanya dengan suara dingin. Monitor terkejut. "Aku tidak menaruhnya di sana. Aku bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa ada di dalam," katanya cepat. Dengan wajah panik, ia cepat-cepat memasukkan barang itu ke sakunya dan pergi. Shumo hanya mendesah panjang. Keesokan harinya, Chenle menyerahkan pembalut itu kembali ke Shiu. Shiu menatapnya, lalu menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku seharusnya tidak langsung mendung terkejut." Namun melihat wajah Shiu yang sungguh-sungguh, ia tersenyum kecil. "Lupakan saja, tidak masalah." Begitu saja, persahabatan mereka kembali seperti semula. Sementara itu, menatap layar ponselnya. Tangannya menggenggam erat tepi ponsel. "Kalau dia tidak meminta maaf padaku karena sikap kasarnya kemarin, aku tidak akan memaafkannya." Namun tiba-tiba sebuah pesan masuk.
Aku minta maaf. Shou membelalakan mata. Tapi matanya langsung fokus pada emoji keras yang menyertainya. Hah? Kenapa dia pakai emoji itu? Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, pesan itu tiba-tiba menghilang. Pesan tidak terkirim, terdiam. Wajahnya berubah seketika. Dia sadar dan membatalkan pesannya, tangannya mengepal. Dasar Chen sekarang, Shou justru semakin kesal. Di sisi lain, Shou Wei sedang bertanding bola basket. Pertandingan semakin memanas. Namun di tengah lapangan, pandangan Shou tiba-tiba terpaku. Chen Lei datang. Wajahnya langsung berbinar. Dia datang, dia benar-benar datang. Perasaannya bercampur aduk, namun ia segera mengalihkan fokusnya kembali ke pertandingan. Saat istirahat tiba, Chen mengambil langkah maju. Ia mendekati Shou dengan sebotol air di tangannya. Namun, sebelum ia bisa sampai, sekelompok gadis mendekati Shou lebih dulu. "Shou, ini air untukmu," kata salah satu dari mereka. "Ambil punyaku saja," kata yang lain. Shou menatap mereka sekilas, lalu dengan tenang menolak. Tidak perlu. Gadis-gadis itu terlihat kecewa, tetapi mereka akhirnya pergi. Chen Lei yang melihat itu semakin yakin. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat dan mengulurkan botolnya. Namun, tidak menerimanya. Chen Lei terkejut. "Hah?" Ia menatap botol di tangannya, lalu kembali menatap Shou. "Aku sudah minta maaf, jadi kenapa kau masih tidak memaafkanku?" Tanyanya, suara penuh kebingungan. Shou menatapnya dengan mata penuh arti. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Kau tahu apa yang kau lakukan salah kan?" Terdiam. Namun akhirnya, ia mengangguk pelan. "Ya, aku tahu, aku berteriak padamu di depan semua orang." Namun tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan pergi. Kalau dia tersenyum, kenapa dia tetap tidak mau mengambil botol ini? Di sisi lain, Shou Wei kembali ke lapangan, namun kali ini lebih banyak gadis yang mengerumuninya. "Shou, ini air untukmu. Minumlah dari punyaku." Namun, seperti sebelumnya, Shou menolak semuanya. Namun, sebuah bayangan besar muncul dari belakang. Shou menoleh dan mata dan mulutnya langsung membelalak, muncul membawa botol air raksasa. Begitu besar, hingga Shou harus berjuang untuk mengangkatnya. Shou Wei menatap botol air raksasa di tangannya. Dia bingung. Kenapa dia memberiku botol sebesar ini? Kemudian dia berpikir, apa dia kesal karena aku tidak mengambil botol kecil sebelumnya? Tapi sebelum dia bisa mencerna semuanya, Chen Lei berkata dengan nada santai, "Kalau kau butuh lebih banyak, panggil saja aku." Shou membeku. Namun di dalam hatinya, Shou merasa dadanya meledak dengan kebahagiaan. Tanpa sadar, senyum bodoh muncul di wajahnya. Chen Lei benar-benar peduli padanya. Beberapa gadis yang melihat kejadian itu mendekati Shou dengan wajah penasaran. "Shou, apa kau masih butuh botol air?" Shou menatap botol raksasa di tangannya, lalu memandang mereka dengan tatapan penuh kemenangan. "Menurut kalian," katanya dengan nada santai. Gadis-gadis itu langsung terdiam. Dengan wajah kecewa, mereka pergi dengan perasaan kalah. Sementara itu, di sisi lain lapangan, para anak laki-laki mulai membandingkan botol air mereka. Mereka saling menatap dengan penuh persaingan. Siapa yang mendapat paling banyak botol air dari para gadis? Satu persatu, mereka mulai menunjukkan botol mereka. Ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 3. Ada yang bahkan mendapat 5. Namun saat Shou Wei muncul dan meletakkan botol air raksasanya di atas meja, semua orang langsung terdiam. Tatapan mereka berubah menjadi kekalahan total. Jelas sekali, Shou yang menang telak. Setelah pertandingan usai, Shou membawa botol raksasa itu ke kamarnya. Ia meletakkannya di depannya dan menatapnya dengan penuh kasih. "Chen Lei benar-benar memberikannya untukku." Dengan penuh kebanggaan, ia memeluk botol itu erat. Keesokan paginya, menatap kursi kosong di kelas. Shou tidak datang. Rasa khawatir mulai merayap di dalam hatinya. Akhirnya, ia bertanya pada teman sekamarnya, Xia. Apa yang terjadi pada Shou? Xia menghela napas panjang sebelum menjawab. Dia sakit. Sakit? Kenapa? Xia menggeleng. Aku juga tidak tahu. Dia cuma duduk di sana sambil memeluk botol air raksasa itu. Dia bahkan tidak membiarkan aku atau siapapun menyentuhnya.
Chandler terdiam. Tunggu, jangan bilang, Xia menambahkan dengan nada bingung. Aku tidak tahu, apakah dia terkena demam, atau dia hanya terlalu mencintai botol air itu. Chandler langsung menepuk dahinya. Orang ini kenapa bisa jadi seperti ini hanya karena botol air?